Nah, tiba-tiba waktu itu ada presentasi ya, presentasi Ustadz Yusuf Mansur itu sama teman-teman. Saya Kalimantan ada menghasilkan uang, istilahnya gitu. Iya, iya. Bilang KP, saya nggak paham apa itu KP, saya pun nggak ngerti KP itu. KP saya taunya warung kopi aja. Iya. Ini bisnisnya real atau enggak sih pertama itu? Kalau tidak real, akadnya sah atau batal gitu? Soal batu bara, dan ini orangnya pasti ngelihat. Semua pasti ngelihat, 3 hal. Gagah nih saya di TV ngomong. Polemik investasi yang digadang Yusuf Mansur, khususnya batubara Jabal Nur, kian memanas. Pasalnya, pengakuan investor yang berinvestasi dalam batubara Jabal Nur itu disebut Yusuf Mansur sebagai pembohong dan fitnah. Padahal, lebih dari 200 orang bersaksi jika benar Yusuf Mansur sendiri yang berpresentasi dan mengajak jamaah untuk berinvestasi dalam investasi batubara Jabal Nur. Lalu, siapakah yang berbohong? Nah, yang mana JBN itu memang ngaco. Mana-mana kalau JBN dia. Kata Yusuf Mansur dia tidak pernah itu menawarkan di masjid, di apa. Nggak pernah di masjid katanya. Iya, dia tidak pernah menawarkannya di masjid. Terus di mana? Bohong. Jadi orang-orang itu bohong gitu. Nah, saya menawarkan investasi di masjid. Kalau soal tipu menipu mah kagak dah. Terus saya dibilang juga soal batu bara, enggak. Dari dulu saya malah ngalah mulu. Saya ikut ganti, ikut bayar di beberapa orang. Ada satu orang malah 23 miliar itu. Saya nggak tahu tuh dari mana bisa ganti itu. Soal batu bara, dan ini orangnya pasti ngelihat. Semua pasti ngelihat, 3 hal. Gagah nih saya di TV ngomong. 1, pernah lihat saya nggak, ketemu saya nggak? Dalam urusan saya nawar-nawarin batu bara. Kalau ketemu di ceramah, beda dong bos. Gua ketemu kok sama si Ustadz. Si Ustadz ada orang batu bara kok. Ya beda dong bos, mana gua tahu juga dia penipu. 1, bener-bener saya nyewa restoran, lalu saya bilang, ini ada bisnis batu bara bagus. Lo ikut. 1. 2, irisannya tadi sama yang tadi, pernah dengar langsung nggak dari saya? Yang ketiga, transfernya kemana? Waktu itu ada presentasi ya, presentasi Ustadz Yusuf Mansur itu sama teman-teman. Karena saya itu marbot kan nggak tahu, istilahnya kelasnya marbot ya. Ustadz Yusuf Mansur datang lagi, tetapi presentasi. Waktunya diambil setelah sholat. Jadi posisinya bangunan ini belum ada. Bangunan itu masih yang ada tembok utama itu ya. Tembok utama yang di atas itu. Kemudian ada mimbar ini, mimbar yang berdiri ini. Mimbar itu belum ada tuh. Belum ada. Mimbar yang kecil ini, yang kayak untuk pidato ini. Yang ini, mimbar ini. Jadi ada mimbar yang seperti ini, tapi itu disodakohkan ke Ploren. Mimbar, tapi mimbarnya persis seperti ini. Terus kemudian yang ini belum ada ini. Nah, posisinya ada di sini. Terus kemudian ada whiteboard. Sekali-sekali dia naik mimbar, terus kemudian sekali-sekali nulis. Itu. Presentasi sendiri. Presentasi itu khusus bisnis itu. Jadi tidak ada dicampur ceramah. Datang ke sini khusus untuk mempresentasikan itu. Banyak jamaahnya. Setelah sholat isya itu kurang lebih jamaahnya ada kalau sekitar yang ngumpul di sini, karena itu yang aktif di masjid, sekitar ada 250 orangan ada. Kalau ada kabar bahwa Ustadz Yusuf Mansur itu menolak diberitakan pernah presentasi atau ceramah di Darussalam,
maka akal sehat kita bisa bicara. Karena tidak mungkin Jamaah Darussalam itu akan percaya pada program investasi JBN ini kalau dibawa oleh orang biasa saja. Karena faktor Yusuf Mansur itu sudah dikategorikan sebagai ustadz, dan pada waktu itu Yusuf Mansur namanya masih baik, belum seperti sekarang di mana banyak dosa-dosa kezaliman yang dia lakukan di sana sini yang masih bermasalah gitu. Maka untuk selanjutnya kita harus bisa menilai, mungkinkah bahwa orang yang mengatakan Yusuf Mansur pernah presentasi di Darussalam itu benar atau salah gitu. Kalau salah, itu nggak mungkin Jamaah Darussalam itu ikut investasi bodong JBN ini. Karena satu-satu daya tarik yang muncul yang menarik Jamaah Darussalam untuk ikut investasi itu adalah figur beliau sebagai ustadz gitu.